kembali lagi di podcast SMA Dua Bangsa bersama aku Senja Gulama Zakian. Nah, kali ini aku lagi ditemani nih sama salah satu orang guru SMA Dua Bangsa yang sangat luar biasa dan sangat fenomenal, yakni Bu Uci. Hai, Gimana kabarnya Bu? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, baik sekali. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada ya. Amin. Nah, Bu Uci, kita penasaran nih, ibu ini sebagai apa dan siapa sih di sekolah SMA Dua Bangsa ini? Kalau bicara siapa sih juga bingung, tapi ya udahlah kita jelasin dulu ya. Nah, saya Luciana Namawati, bisa dipanggil Lucy atau anak-anak kayak Kak Senja nih suka manggilnya Bu Uci, itu nggak apa-apa. Kebetulan di SMA Dua Bangsa, saya udah dari 2016, dari awal SMA Dua Bangsa didirikan. Dan kebetulan sekarang diamanahkan menjadi bagian staf tata usaha yang fokus terhadap keuangan. Nah, untuk karena bagian tata usaha dan tidak mengajar, tidak masuk ke kelas, jadi tidak banyak waktu dengan anak-anak. Tapi kebetulan banyak interaksinya itu adalah di bagian kesiswaan yang fokus di kepanduan. Jadi di situ interaksi banyak sama anak-anaknya itu adalah di bagian program kepanduan. Nah, gitu teman-teman udah tahu kan kalau Bu Uci ini sebagian dari bagian tata usaha yang megang uang. Emang Bu Uci ini emang suka uang ya? Oh, everyone like it. Nah, tapi ada satu program yakni pembinanya itu Bu Uci, yakni kepanduan. Pasti di telinga teman-teman itu pasti ini ya kurang nggak tahu gitu ya. Memang. Coba tolong dijelaskan Bu, kepanduan itu apa sih? Nah, benar kata Kak Senja sih, memang kalau misalnya baru masuk ke SMA Dua Bangsa pasti agak aneh, kepanduan itu apa sih sebenarnya, dan semua orang juga kalau nyari di Google tentang kepanduan pasti gak ada, karena memang Kak Senja program kepanduan ini adalah memang program yang khas di SMA Dua Bangsa dan kayaknya satu-satunya di dunia. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Karena kepanduan itu merupakan salah program yang cuman ada di SMA Dua Bangsa. Untuk apa sih kepanduan itu sendiri? Ya kita tahu kalau misalnya anak masuk ke sekolah baru, kayak contohnya abang dan kakak kelas 10 terus masuk ke sekolah, pasti nggak tahu sama sekali tentang peraturan sekolah, terus gimana ketentuan sekolah, cara mainnya gimana, apalagi di SMA Dua Bangsa kan banyak sekali program yang khas di SMA Dua Bangsa. Nah, maka dari itu masuklah si kepanduan untuk menengahi hal-hal seperti itu, entah itu meningkatkan tali persaudaraan antara adik kelas dan kakak kelas, terus gimana caranya si adik kelas itu bisa mudah bersosialisasi, itu semuanya dirangkum dan ditengahi oleh si kepanduan itu sendiri. Gitu ya Bu, jadi si kepanduan ini bisa mengikat tali silaturahmi ya Bu ya? Betul sekali. Nah, tadi kan aku dengar nih Bu, ada seorang kakak pandu dan adik pandu. Nah, peran dari kakak pandu ini apa sih Bu? Tadi kan udah dijelasin ya, adik kelas itu sama dengan adik pandu kalau kita sebutnya. Nah, untuk kakak kelas itu kita sebutnya kakak pandu. Nah, peran dari kakak pandu itu sebenarnya ada 4 ya, ada 4. Dan ini difokuskan untuk kakak pandu, ingat ya. Jadi kakak pandu itu harus bisa memanage, menjadi trainer, konselor, sama role model. Penjelasan satu-satunya itu secara khusus akan kita bahas di diklat kepanduan gitu ya. Dan untuk peran adik pandu, kira-kira abang kakak kan kelas 10 di otomatis jadi adik pandu kan, kira-kira perannya apa sih Bu dan lain sebagainya. Tidak jauh dan tidak bukan, untuk peran adik pandu untuk saat ini adalah mau mendengarkan, mengikuti arahan dari kakak pandu dan lain sebagainya, kayak gitu sih Kak. Oh ya gitu ya Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya kan ibu ini sebagai pembina kepanduan. Nah, ada nggak sih lika-liku atau kesulitan Ibu untuk menjalankan program ini sehingga terrealisasikan terhadap si kakak pandu ini? Oke, kalau misalnya ditanya tentang lika-liku pasti ada aja ya. Tiap angkatan itu unik, tiap angkatan itu punya masalahnya masing-masing, tiap angkatan itu punya solusinya juga masing-masing.
banyak sekali lika-liku yang sebenarnya tidak terlalu signifikan, yang artinya masih sama kayak yang biasanya, dan yang paling sering dilaksanain atau dirasain sama setiap kakak pandu dan adik pandu itu adalah permasalahan untuk di awal-awal, kayak misalnya Bu gak cocok dan lain sebagainya, udah gitu susah untuk memandu si adik pandu dan lain sebagainya. Yang itu tuh semua adalah proses sebenarnya, secara signifikannya tidak ada, jadi biasa-biasa aja sih. Nah, tadi Ibu membicarakan cocok dan tidak cocok ya. Betul. Nah, kalau misalnya aku menjadi seorang adik pandu nih, aku tuh nggak cocok, kayak merasa gak nyaman sama kakak pandunya. Nah, apa yang dilakukan Ibu atau si kakak pandu ini, Bu? Nah, kalau cocok dan tidak cocok itu permasalahan yang sangat klasik ya di kepanduan. Itu pasti awal-awal permasalahan, Bu kayaknya aku nggak cocok deh sama si kakak pandu ini, Bu kayaknya adik pandu ini nggak suka deh sama aku dan sebagainya. Pasti seperti itu, dan itu jadi permasalahan yang sangat sering dilakuin sama kita dan kita selesaikan. Jadi seperti apa sih Bu untuk menyikapi hal itu? Nah, satu sih sebenarnya solusi dari Ibu selama menjadi kakak kepanduan itu, terkhusus untuk kakak pandu dan umumnya untuk semuanya adik pandu, satu solusi yaitu mau dulu. Mau apa sih Bu? Mau untuk berkomunikasi, mau untuk terbuka, mau untuk menyelesaikan permasalahan dan lain sebagainya. Karena kan ketika kita mau, semua permasalahan itu selesai gitu, ya enggak? Jadi ada masalahnya kayak misalnya nggak cocok dan lain sebagainya, ya udah mau dulu aja berkomunikasi, kali aja kan cocok. Kita nggak tahu, karena kan semuanya berproses. Adik pandu yang baru masuk ke sini berproses mengenal dan lain sebagainya. Kakak pandu berproses menjadi kakak pandu yang baru, karena kan kalau kalian mendapatkan kakak pandu itu juga mereka baru menjadi kakak pandu, sehingga memang semuanya berproses. Intinya setiap apapun juga permasalahan yang mau dulu, ayo kita mau menyelesaikannya dan lain sebagainya. Ya, jadi harus ada mau, niat, dan usaha. Iya, betul sekali, itu paket lengkap ya. Nah, untuk yang selanjutnya Ibu, kan ini tuh diambil kakak pandu ini diambil dari kakak kelas. Ya. Nah, apa sih perbedaan antara kakak pandu dan kakak kelas, sehingga orang itu, apakah hal tersebut membuat pandangan orang lain bahwa kakak pandu ini senioritas loh? Nah, betul sekali. Salah satu tujuan dari kepanduan itu sendiri adalah menghilangkan senioritas. Kenapa sih bisa bertujuan seperti itu? Ya karena kita tahu, tadi kan ditanya juga ya, perbedaan kakak kelas dan kakak pandu itu sangat beda sekali. Dari apanya? Dari perannya. Kalau kita ketahui kakak kelas itu kan ya kakak kelas kita gitu, gak ada interaksi dan lain sebagainya ya, walaupun ada kenal-kenal dan lain sebagainya karena mungkin di satu organisasi, satu eskul dan lain sebagainya mungkin. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah berkomunikasi atau berinteraksi ya pasti akan ada senioritas gap ya antara adik kelas dan kakak kelas itu pasti jauh. Nah makanya hadirlah kepanduan itu sendiri untuk menjalankan perannya sebagai kakak pandu. Apa sih bedanya? Ya yang tadi Ibu jelaskan, yaitu peran kakak pandu itu adalah bagaimana memandu si adik pandunya yang baru masuk ke sekolah itu bisa bersosialisasi dengan ketentuan sekolah yang baru, ketentuan peraturan yang sekolahnya seperti apa. Nah itu tuh hadir si kakak pandu biar apa? Biar hilang si gap itunya. Jadi si kakak pandu itu nggak cuma ke kelas, tapi juga memandu adiknya untuk bisa bersosialisasi. Semoga dengan adanya itu bisa hilang gapnya itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi di SMA Adalah Bangsa ini tidak ada kata senioritas, melainkan memberikan suatu program untuk membantu si adik kelas yang ingin masuk ke sekolah baru, gitu. Jadi membantu ya. Jadi memandu, karena kan kakak kelas udah tinggal di sini selama 1 tahun ya. Adik kelas kan baru masuk, jadi yang sudah lama tinggal di situ harus mau memberikan ilmunya, memberikan informasi, memandu dan lain sebagainya itu sih. Jadi kan Bu, kalau misalnya si kakak pandu ini harus memenuhi 4 kriteria yang tadi. Ya. Nah, sehingga si kakak pandu ini harus meluangkan waktu lebih banyak. Ya, betul. Apakah ada dampak negatif serta positifnya menjadi kakak pandu? Kalau dampak positif dan negatif itu pasti ada ya. Kayak misalnya benar kata Kak Senja, karena kan Kak Senja kakak pandu, jadi tahu lah ya, harus banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga, emosi, karena kan kenal sama orang bukan sama barang gitu. Orang itu pasti punya emosi tersendiri, punya pemikiran tersendiri. Jadi si kakak pandu gimana caranya harus mau mempelajari itu. Jadi pasti akan banyak pikiran, emosi, tenaga, waktu yang diluangkan
untuk menjalani program kepanduan ini. Nah, untuk plusnya pasti banyak juga sih Kak Senja, dari misalnya kita bisa tahu gimana caranya berkomunikasi dengan orang lain, bisa tahu gimana caranya berkolaborasi sama orang yang baru dan lain sebagainya. Memanage orang kan gak gampang, nah makanya biar sinkron sama kemadiaan, si kepanduan ini kan otomatis merupakan kakak pandu ini adalah media utama, jadi otomatis dia harus bisa gimana caranya manage organisasi. Nah, si organisasi terkecil itu adalah kepanduan itu sendiri gitu. Jadi salah satu indikator biar mereka mampu menjadi media utama yang sesungguhnya itu adalah di kepanduan. Itu sih positifnya, lebih tahu gimana caranya memanage orang. Iya, jadi buat ini informasi juga buat adik-adik ya yang nanti udah masuk di SMA Doa Bangsa ingin menjadi kakak pandu, disiapkan dari sekarang, disiapkan mentalnya, ya, lihat dulu gimana. Harus memegang tanggung jawab serta amanah dan harus dijalankan dengan baik. Betul ya, sekali. Ya. Nah, untuk selanjutnya bukan di SMA Doa Bangsa ini ada program kemadiaan. Ya. Nah, yang dimana di dalamnya itu ada tingkat kemadiannya. Nah, apakah ada sangkut pautnya dengan kepanduan ini? Tentu ada Kak Senja, karena kan madya dengan kepanduan itu tidak bisa dilepaskan, intinya itu. Karena kita tahu tingkat kemadian itu kan ada pratama, muda, utama, dan adiasta. Nah, ketika kita berhasil atau lolos di madya utama, otomatis kita akan menjadi kakak pandu sebagai kenapa seperti itu? Karena kan proyek atau fokusnya itu sama. Madya utama itu sama dengan kepanduan, yang artinya gimana caranya kita memanage organisasi itu, manajemen orang dan lain sebagainya yang diaplikasikan lewat kepanduan gitu. Nah Bu, aku aplikatifnya kepanduan. Iya. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bu, kan sekarang ini lagi ada pandemi virus COVID-19 ya. Nah, sedangkan kita libur itu tidak tahu ya kapan masuknya. Nah, untuk program kepanduan ini udah ada rencana atau belum untuk kedepannya bagaimana kepanduan? Kan adik-adiknya itu belum masuk ke sekolah ya, jadi gimana Bu itu? Nah, tahun ini sih benar-benar unik kalau menurut Ibu, karena biasanya kan kita diklat langsung sama kakak pandu, terus si kakak pandu pas masuk sekolah itu langsung ketemu sama adik pandu, ngobrol langsung dan sebagainya. Nah, karena sekarang lagi pandemi dan sebagainya, itu tidak menjadi halangan untuk kita, malah jadi tantangan untuk kita buat gimana caranya si prinsip kepanduan tetap berjalan. Prinsipnya apa? Gimana caranya si adik pandu dan kakak pandu tetap berkomunikasi. Entah itu nanti yang kita rencanakan itu bisa lewat Zoom misalnya, lewat WA dan lain sebagainya. Seperti itu sih untuk kurang lebihnya mungkin hanya berbeda adalah di teknisnya ya, yang biasanya kita ketemu langsung jadi melalui media sosial. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman yang tadi belum tahu kepanduan itu apa sih? Nah, sekarang udah tahu kan bahwa memang benar SMA Doa Bangsa ini sudah menyiapkan dan menerapkan satu program yang sangat unggul ya, yakni kepanduan yang bisa membantu diri sendiri untuk memanage dan orang lain. Nah, untuk yang terakhir Bu, ya, ada pesan untuk adik-adik yang mau masuk ke SMA Doa Bangsa? Oke, pesannya jangan pernah takut untuk bertanya, jangan pernah takut untuk memulai. Jadi kalau misalnya ada kakak pandu nanti udah masuk ke chat kalian, ya itu aja, terima aja gitu, opening aja, kita jalani prosesnya dan jangan pernah menyerah. Kalau misalnya pandemi masih ada, kita lakuin apapun yang kita bisa gitu. Dan kalau misalnya kalian bertanya peran apa sih yang bisa kita lakuin sebagai adik pandu, banyak sekali sebenarnya. Yang pertama itu sesuai saja sama ketentuan dan arahan dari kakak pandu kalian. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan dari sekolah, karena ketika kita sudah sesuai itu sangat membantu kakak pandu yang akan menjadi kakak pandu kita gitu. Mungkin cukup sekian ya Bu ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang kepanduan ini. Dan buat teman-teman yang masih penasaran, boleh di follow dulu IG-nya, nanti di chat aja ya. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay with me and don't forget to me ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.